Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini saya akan memberikan 5 insight di dalam materi yang sudah Pak Bintoro berikan, yaitu tentang materi perencanaan agregat dan SNOP. S di sini yaitu sales dan OP di sini yaitu operation planning. Insight yang pertama yang saya dapatkan yaitu perencanaan agregat. Perencanaan agregat adalah proses penentuan jumlah kuantitas dan waktu produksi untuk periode waktu antara 6 hingga 12 bulan dengan penyesuaian tingkat penawaran dan tingkat permintaan atas output selama jangka waktu yang sudah ditentukan guna mencapai keseimbangan antara permintaan dan kapasitas produksi perusahaan. Kemudian, perencanaan agregat adalah suatu rencana yang melibatkan suatu ramalan atau anggapan akan permintaan produk persediaan di mana di dalamnya terdapat kekurangan maupun perubahan yang terjadi. Kemudian insight yang kedua, perencanaan dari sisi penjualan dan operasi membahas tentang perencanaan penjualan dan operasi dari sebuah proses untuk dapat menyeimbangkan sumber daya yang ada, baik internal dan eksternal atas permintaan yang telah diramalkan sebelumnya. Kemudian, perusahaan juga dapat mengkomunikasikan kepada pihak-pihak yang bertanggung jawab untuk membuat suatu produk tentang rencana apa yang akan kita usulkan ke depannya. Lalu perusahaan juga bisa menyeimbangkan permintaan yang akan bersaing di dalam organisasi dari rantai pasokan dengan pelanggan akhir, serta perusahaan harus mengaitkan perencanaan strategis dan dengan operasi di semua rentang waktu perencanaan. Kemudian insight yang ketiga, di sini kita dapat menganalisis suatu perusahaan dengan 5 pertanyaan untuk merencanakan strategi di dalam perencanaan agregat ini. Yang pertama yang akan kita tanyakan itu, perlukah persediaan digunakan untuk mengantisipasi perubahan permintaan? Kemudian pertanyaan yang kedua, perlukah perubahan diakomodasi dengan mengubah-ubah ukuran tenaga kerja? Yang ketiga, perlukah karyawan paruh waktu? Perlukan adanya lembur dan waktu menganggur untuk mengantisipasi fluktuasi. Kemudian yang keempat, perlukah subkontraktor digunakan pada pesanan berfluktuasi sehingga tenaga kerja yang stabil dapat terjaga. Yang kelima, perlukah harga atau faktor lain diubah untuk mempengaruhi permintaan. Kemudian insight yang keempat, terdapat beberapa capacity option, yaitu diantaranya yang pertama itu ada mengubah tingkat persediaan. Di sini mengubah tingkat persediaan dijelaskan ke dalam beberapa poin, yaitu meningkatkan persediaan dalam periode permintaan rendah untuk memenuhi permintaan tinggi di masa depan. Kemudian meningkatkan biaya yang terkait dengan penyimpanan, asuransi, penanganan, keuangan, dan investasi modal. Kemudian kekurangan dapat berarti kehilangan penjualan karena waktu tunggu yang lama dan layanan pelanggan yang buruk. Kemudian yang kedua, mengubah-ubah jumlah tenaga kerja dengan merekrut atau memberhentikan, yaitu di sini diartikan bahwa sesuaikan dengan tingkat produksi dengan permintaan, lalu biaya pelatihan dan pemisahan untuk memperkerjakan dan memperhatikan pekerja. Kemudian pekerja baru diharapkan mungkin memiliki produktivitas yang lebih rendah. Kemudian yang keempat, memberhentikan pekerja dapat menurunkan moral dan produktivitas. Kemudian yang ketiga dari poin capacity option, yaitu memvariasi tingkat produksi melalui kerja lembur atau waktu kosong. Di sini memungkinkan untuk menjaga jumlah tenaga kerja yang konstan dengan mengubah jam kerja. Lalu mungkin akan sulit ketika terdapat peningkatan permintaan yang sedang melayang tinggi. Kemudian lembur juga bisa mahal dan dapat menurunkan produktivitas. Yang keempat, ada subkontrak. Diartikan bahwa tindakan sementara yang terjadi selama periode permintaan puncak, lalu mungkin mahal untuk produktivitasnya. Kemudian yang ketiga, memastikan kualitas pengiriman dengan tepat waktu mungkin sulit, lalu membuka pintu kemungkinan pelanggan akan ke pesaing. Kemudian yang kelima, pengguna tenaga kerja paruh waktu di sini berguna untuk mengisi posisi tidak terampil atau terampil rendah, terutama di bidang jasa. Untuk insight yang kelima, terdapat beberapa strategi percampuran pilihan untuk mengembangkan rencana. Di antaranya yang pertama ada case strategi.
yang diartikan bahwa perusahaan menyesuaikan jumlah produksi dengan tingkat permintaan pada periode tertentu. Lalu perusahaan bisa menggunakan tenaga kerja yang bervariasi dengan tingkat permintaan yang telah ditetapkan sebelumnya dan sudah pasti disukai oleh banyak perusahaan di bidang jasa. Kemudian yang kedua, level strategi, yang diartikan bahwa strategi ini berfokus untuk mempertahankan tingkat pengeluaran, tingkat produksi ataupun tingkat tenaga kerja yang konstan pada rentang waktu perencanaan. Lalu produksi harian seragam dan menggunakan inventaris atau waktu ide sebagai penyangga, yang artinya bahwa perusahaan akan mengelola permintaan yang tinggi dan dengan mengalihkan produksi ke periode lain saat permintaan lebih rendah sebelumnya. Yang ketiga ada mix strategi, yang diartikan sebagai kombinasi dua atau lebih variabel yang dapat dikendalikan untuk menentukan rencana produksi yang layak. Contohnya, sebuah perusahaan dapat menggunakan level strategi untuk periode waktu tertentu dan case strategi di periode waktu lainnya. Mix strategi ini bisa menjadi salah satu opsi yang paling memungkinkan untuk mengembangkan rencana agar perusahaan dapat menghindari biaya produksi yang tidak diperlukan. Demikian insight tentang materi perencanaan agregat dan sales and operation planning. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.